tiap bulan kita harus bayar angsuran yang belum lunas dan sebagainya. Makanya saya sering bilang, kalau dulu zaman saya yang panas itu hanya matahari, tapi sekarang bulan pun ikut Pak. Dulu zaman saya dulu hanya matahari yang panas. Solusinya itu masuk kamar, nyetel kipas angin beres. Atau masuk kamar ada AC beres. Atau cari bawah pohon yang rindang beres buat mandi beres. Tapi kalau bulan, percaya tidak kalau bulan panas sekarang? Percaya tidak? Apa? Gak percaya? Bulan sekarang itu panas. Artinya apa? Bulan depan saya harus bayar angsuran rumah. Bulan depan saya harus bayar ini itu. Itu namanya bulan Pak. Kalau kena panas jadi bulan Bapak Ibu bingung semua. Betul tidak? Tak lihat dari depan ini wajah-wajah korban panasnya bulan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi saiki ulan panas. Nek iso iku sak wulanku cepet rasane moro-moro tanggal 10. Moro-moro wis aduh. Untuk itu saudaraku, mumet-mumet ini saking mumete mau. Ya. Sampai kadang-kadang banyak yang keluar dari aturan-aturan yang ada, saking gak kuat ngeluh. Perusahaan bingung, ya apa gaji karyawan. Karyawan bingung gaji gak munggah-munggah. Bodoh bingungnya. Pimpinan perusahaan bingung, karyawan bodoh bingung, arisan bingung. Kan begitu. Sing pegawai tuh gak dinaikkan ya gaji. Sing atasan tuh target gak masuk, ini gimana saya mau naikkan gaji. Itu kadang-kadang sering terjadi. Untuk itu saudaraku, apa obatnya mumet tadi? Kan begitu. Jadi apa obat mumet tadi? Kita termasuk kena itu mumet itu. Tanpa kita sadari, kulo sampean itu kena di situ hari ini. Allahumma Muhammad. Allahumma Muhammad. Dulu saya pernah ada pengajian ya. Waktu saya tausiah gini ono wong ngomong dhewe. Ini kisah. Ini kisah nyata, makanya didengar ya. Pengajian kok pas wong wedok ngobrol dewe ya. Ini. Guyu sak banter-bantere ya. Maringo waktu mangap gak iso mingkem. Serius ini. Digotong Pak malam itu Pak ke puskesmas. Digotong ke mangap. Aku khawatir, ibu-ibu jangan ngomong ya. Aku gak tanggung jawab loh ya nek pas mangap gak kayak iso mingkem iki. Di kene puskesmas jauh enggak ya? Dekat ya? Hah? Puskesmas? Hah? Dekat ya? Oh dekat. Saya tidak medeni betul. Demi Allah malaikat di sini. Makanya rungokno. Nek cilik gak apa-apa. Nek wis tuwek ngomong dhewe, ya enak munggah iki ngene. Ganti saya. Lalu Muhammad. Obatnya mumet ingin tahu? Betul? Lanjut ke? Obat mumet itu 3M. Apa? 3M. Jadi sampean sing mumet saiki iki. Mumet nek istilah saya begini, Pak. Saya di rumah itu kan saya banyak sahabat-sahabat yang ke rumah. Rata-rata saya itu di rumah itu menyediakan tempat untuk orang-orang, kalau istilah saya orang kena penyakit GTT. Jadi panjenengan kok nek budaya penyakit GTT bisa ke rumah nanti saya obati. Insyaallah sembuh. Penyakit GTT. Ingin tahu? GTT itu galau tingkat tinggi. Anak sendiri penyakit ngono nang omah. Tak dusi, Mbak. M yang pertama obatnya mumet tadi. Soalnya sing mumet iku Bapak Ibu, survei membuktikan saling menyalahkan. Sing wedok nyalano sing lanang nyalano sing wedok, guru nyalano murid nyalano gurune. Buruh nyalahkan perusahaan nyalahkan buruh. Terus gak kena mari. Karena kalau sudah mumet gak objektif. Objektivitasnya gak jalan sudah.
ego yang jalan. Untuk itu obatnya 3 M. Yang pertama adalah muhasabah. Apa? Muhasabah, introspeksi. Kenapa saya begini? Sing buruh, oh iya ya mungkin saya itu tidak jujur. Mungkin saya itu sering menyalahgunakan uang perusahaan. Nek buruh, nek perusahaan nih mungkin buruh-buruh saya kesejahteraannya kurang saya cukupi. Muhasabah. Mungkin kenapa ekonomi saya kalang kabut ini? Mungkin ada yang riba yang masuk ke ekonomi saya. Jadi kalau kita sering muhasabah, nanti itu nggak akan menyalahkan siapapun, pasti ketemu penyebabnya. Ada kasus begini, ada seorang suami curhat sama saya, Pak Ustadz, saya punya istri itu sering ngomel, sering menyalahkan saya, kalau dikandani, ngandani. Dikandani, ngandani. Alias gak manut. Mudah-mudahan istri Anda tidak seperti itu, amin. Andai kan ada, mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya, amin. Mosok mas? Iya Pak Ustadz, dulu udah gitu. Sekarang itu kalau saya kasih tahu itu, kandani, ngandani. Coba mas, sekarang muhasabah. Jangan nyalakan istri. Jangan-jangan uang yang sampai kasih istri itu ada ribanya. Jangan-jangan uang yang Anda berikan ke istri itu ada ribanya. Kalau ada ribanya dikasih ke istri, dipastikan istri itu akan cerewet. Jadi sampean yang bojo cerewet, calon bojo, ojo-ojo iki wingi iku aku dapat, saya sering dapat apa di luar gaji itu apa? Ceperan yang kena bojo atau ada beras di pangan, iku akibatnya. Kalau muhasabah pasti ketemu. Ya. Kalau perusahaan misalnya punya buruh tidak jujur, punya buruh itu kerja tidak bagus, muhasabah, mungkin kurang servisnya, mungkin aku tidak ada cinta sama mereka, mungkin saya hanya memeras daripada keringatnya dia, saya ambil untungnya, sehingga oleh Allah diberilah teguran, kadang berupa perusahaannya itu gonjang-ganjing. Perusahaannya itu lama-lama banyak kasus akhirnya hancur. Itu M yang pertama nggih. Ini ada kasus begini. Makanya sekarang itu kalau bisa itu saling menyintai. Kalau saling menyintai, kalau ada cinta di hati, the power of love, dengan kekuatan cinta pasti berkah. Nek bosnya cinta sama bawahan, bawahan cinta sama atasan, dijamin perusahaan itu berkah. Saya punya cerita. Ada perusahaan besar itu sampai sekarang itu tidak pernah turun, maju terus. Ini perlu ditiru. Di sini ada enggak yang punya perusahaan, ada? Siapa? Ada. Buruh kafe. Oh. Mana? Ini ada suatu perusahaan itu maju terus, tidak pernah turun Bapak Ibu. Saya pelajari, kenapa ini? Kok ajaib betul nih. Jadi yang kerja itu jujur kabeh. Omsetnya naik terus. Apa ini? Ini perlu ditiru untuk bapak-bapak yang mungkin sekarang jadi pimpinan. Bukan hanya pimpinan perusahaan, pimpinan apa saja, termasuk pimpinan sarbu musi atau pimpinan apa saja. Ini ternyata saya cek ya Bapak Ibu, ternyata big bossnya tadi, bos besarnya tadi punya suatu ritual yang unik. Ini yang membuat dia itu berkah perusahaannya. Ini perlu ditiru. Ritualnya begini, dia punya kebiasaan, tapi tidak tiap hari.
sesekali begitu. Dia turun dari mobilnya itu mendekati ada karyawan paling rendah di kantor itu, namanya UB. Apa UB? Office boy, cleaning service. Bos tadi turun dari mobil tadi mendekati cleaning service tadi. Apa yang dikatakan? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat Mas ya. Bayangkan ini. Bos paling besar mendatangi bawahan paling bawah, dia nyapa. Gimana Mas, sehat ya? Sehat. Istri gimana? Sehat. Sehat. Salam ya untuk istri. Jaga kesehatan ya. Sambil senyum, sambil ditepuk dadanya. Ada punggungnya. Kerjanya lagi sama Mas ya. Salam untuk istri sampean. Anak-anak gimana, sehat? Sehat bos. Sudah ya, pergi. Kelihatannya sederhana dialog ini, tapi bayangkan akibatnya. Si office boy tadi begitu nyampe rumah dengan happy-nya dia cerita sama istrinya, Bu, aku mau Bu, tadi saya Bu disapa bos saya yang paling tinggi. Dia datang padaku Bu, salaman tanya kabarku dan ada salam untukmu. Jadi happy-nya luar biasa. Masa Mas, Bu ya Bu, api Bu bosku Bu. Dia nyapa dengan sopannya, tanya kamu, tanya saya, jarang ada bos seperti ini. Nah, kemudian apa yang terjadi? Keesokan harinya kan dia kerja, ya. Beda enggak dari sebelumnya? Ketika berangkat, beda. Kalau kemarin mungkin biasa-biasa kerja, tapi yang sekarang beda, terngiang-iang dialognya sama bos tadi. Kemudian sampai kantor, melihat kantor itu yang tadinya biasa-biasa, sekarang beda. Ada orang positifnya, seneng begitu. Terbayang bagaimana sapaan orang nomor 1 kemarin itu. Kerja, kemudian dia ngepel kan. Beda enggak? Tangannya gosok kaca itu sama kemarin beda tidak? Beda. Yang kemarin, yang sebelum disapa itu gosoknya biasa. Tapi sekarang di tangannya itu ada cinta. Dia gosok dengan cinta, dia nyapu dengan cinta. Terbayang bagaimana teguran bos kemarin itu. Ritual sederhana ini sering kita lupakan di dunia modern ini. Sekarang crisis of love, krisis cinta. Sekarang ukuran semua uang, tanpa uang kadang-kadang tidak semangat. Ada uang sama semangat, tergantung uangnya. Cinta sudah di krisis. Makanya kalau krisis cinta bisa dipastikan krisis rahmat pasti. Dia menyapu dengan cinta, dia ngelap kaca dengan cinta. Demi Allah, perusahaan itu pasti jaya, pasti berkah. Andaikan ada seorang bos model begini, alangkah indahnya. Pertanyaannya satu, kemarin bos itu kasih uang enggak? Tidak. Naik jabatan tidak? Tidak. Tapi betapa hebatnya pengaruhnya. Kasih dua ya enggak. Naik jabatan enggak. Kok happy? Ternyata the power of love itulah yang manjing di hati, kekuatan cinta itu. Ini yang tidak ada sekarang. Makanya sampean mulai sekarang itu ayo. Makanya saya sering bilang, kita tidak perlu pakai bahasa yang indah menyampaikan kata-kata. Kita tidak harus belajar di kalimat yang indah, kata-kata yang indah. Karena hati itu tidak bisa disentuh dengan kata yang indah. Tapi kita harus belajar berhati indah. Jadi tidak perlu kita ngarangkan kalimat indah, kata-kata indah, tapi belajarlah berhati indah. Kalau hati indah, pasti nyampe ke hatinya orang yang ada di bicara. Coba lihat di TV, kan indah semua kalimatnya, betul? Tertata, betul? Benar, betul? Indah, benar, tertata, bagus. Tapi apa akibatnya? Pindah channel. Bosan lagi pindah. Jadi kalau dia disampaikan oleh hati yang indah, tidak nyampe ke hati, karena hati bisa disentuh dengan hati ini yang sekarang krisis. Keindahan itu tidak ada indahnya hati, yang ada indahnya uang, yang ada indahnya jabatan. Ini yang membuat berkah dicabut oleh Allah dari muka bumi ini.
dari kita semua. Itu yang pertama, muhasabah. Ini bisa dipraktekkan. Sehingga kalau bos itu cinta sama bawahan, bawahan cinta, berkah pasti turun. Yang kedua, kerjaan pasti bagus. Pasti jujur, sungkan bosnya. Gak enak bosku apik dengan aku, gak wani aku, macam-macam. Ini yang harus dipraktekkan manajemen cinta ini. Ini yang tidak ada sekarang. Diundang orang kadang mikir-mikir. Iki sing ngundang koyo iki. Koyo ngene iki, koyo tipis iki. Gak teko. Itu penyakit-penyakit yang aduh sulit dihilangkan sekarang ini. Makanya di rumah itu tempat saya, santri-santri saya itu tak ajari namanya manajemen cinta itu, the power of love. Di rumah Bapak Ibu nggih, ini bukan promosi boten, ini berdasarkan pengalaman. Di rumah itu semuanya yang ke rumah itu galau kabeh, Pak. Gua lo stres. Tiap hari bayangkan. Enggak bayar, gratis. Jadi wes gua lo sumpek curhat ke saya. Tiap hari bertahun-tahun. Coba bayangkan kalau panjenengan ya, kedatangan tamu 5 saja, wong sumpek. Longgo saja belum ngomong, sumpek sampean. Betul tidak? Oh 5 orang sahabat sampean datang ke rumah sampean, 5 orang itu galau kabeh. Gur longgo, aura rumah wes hawane gua ada blas, Pak. Di rumah tiap hari. Sampai ada pertanyaan, Pak Ustadz apa tidak bosen menghadapi orang model-model begitu itu? Iya betul. Kan ini orang galau kabeh Pak Ustadz. Sumpah kabeh, kenapa Pak Ustadz kok cek sabarin mani? Ini ilmu nggih Pak, ini ilmu. Saya bilang pada mereka, kenapa saya tidak sumpah? Karena demi Allah, saya tidak merasa dia itu orang bermasalah. Saya tidak menganggap dia itu orang bermasalah. Loh kok gitu Pak Ustadz? Dia adalah orang-orang yang disayang oleh Allah. Kok bisa gitu? Kalau udah disayang oleh Allah, tidak mungkin datang ke tempat saya. Pasti ke kafe, pasti ke perjudian, pasti minum. Dia datang ke tempat saya, berarti dia disayang oleh Allah. Kalau Allah sayang, ngapain saya benci? Allah sayang sama mereka, buktinya dia kirim ke saya. Itulah namanya kekuatan cinta Bapak Ibu rahimahullah. Ini yang sekarang tidak ada. Praktekkan pada orang dekat, pada istri, pada anak. Makanya kadang-kadang ada seorang istri yang sering ngomel-ngomel ke suaminya. Bojoku wani Pak Ustadz, padahal masalahnya itu hanya saya naruh anduk di meja, muaranya durasi setengah jam. Saya bawa buceng itu